pembelajaran hari ini, Miss Uli akan melanjutkan tema pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang dongeng. Sudah paham kan tentang arti dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau bersifat hayalan. Di sini Miss Uli akan tampilkan sebuah video yang berjudul Sang Kuryang. Di sini nanti kamu akan memahami unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng tersebut. Berikut tampilan videonya. Sang Kuryang. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu yang bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sang Kuryang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin makan hati menjangan. Maka ia meminta Sang Kuryang untuk mencari ke dalam hutan. Sang Kuryang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada menjangan. Yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah perwujudan dari seorang dewa yang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sang Kuryang yang ingin memanah babi hutan itu. Tiba-tiba, ketika Sang Kuryang sedang mengarahkan panahnya ke babi hutan itu, panah itu melesat tepat mengenai jantung. Ces! Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sang Kuryang pun mengambil hati Tumang, lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga, mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama dengan Sang Kuryang. "Di manakah si Tumang yang tadinya pergi bersama kamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang kaget. Dia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian. Tetapi dia tidak dapat berbohong. Jawabnya, "Maaf ibu, yang dimakan ibu tadi adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Dia memukul anaknya itu dengan centong sehingga meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa sebenarnya Tumang itu. "Tumang itu adalah ayahmu, Sang Kuryang. Kenapa kamu tega membunuhnya?" Berkelana keliling dunia, mencari ilmu, dan bertumbuh menjadi laki-laki yang dewasa. Dan ia juga mengganti namanya bernama Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Dia ingin mampir untuk meminta minum kepada pemilik salah satu pondok. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya pengelana yang baru tiba dari tempat pengembaraan yang jauh," pinta Sang Kuryang kepada seorang perempuan pemilik pondok tersebut. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silakan masuk Kisana. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisana?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar kalau mereka adalah ibu dan anak yang sudah terpisah cukup lama. Hubungan mereka semakin dekat.
Suatu hari Sang Kuryang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sang Kuryang sedang bekerja, tak sengaja Dayang Sumbi melihat bekas tanda luka di kepalanya. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sang Kuryang, anak kandung. Sumbi melihat bekas tanda luka di kepalanya. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sang Kuryang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar, Dayang Sumbi mengajukan usul. Aku ingin kamu membuatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, Jaka menyanggupi permintaan ibunya. Dia mengarahkan banyak jin untuk membuat danau dan perahu supaya selesai dalam satu malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Dia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sang Kuryang tidak selesai. Tuhan pun mendengarkan doanya. Bunyi ayam jantan berkokok, pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira itu sudah pagi. Segera kembali ke alamnya. Tinggallah Sang Kuryang yang marah. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh menelungkup ke suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebut gunung itu Tangkupan Perahu. Nah, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Di sini Miss Uli akan jelaskan tentang unsur intrinsik pada cerita dongeng Sang Kuryang. Yang pertama, untuk judulnya, yaitu kita sudah tahu bahwa judulnya adalah Sang Kuryang. Yang kedua, tokohnya ada 3. Yang pertama adalah Sang Kuryang, yang kedua Dayang Sumbi, dan yang ketiga adalah Tumang. Nah, sifat dari ketiga karakter dari tokoh tersebut adalah, untuk yang pertama, untuk karakter dari Sang Kuryang, dia bersifat ingkar janji, ya, ingkar janji. Lalu yang kedua untuk Dayang Sumbi, dia juga bersifat ingkar janji. Lalu yang ketiga untuk Tumang, dia bersifat penyayang dan suka nurut kepada apa yang disampaikan oleh tuannya. Untuk latarnya berada di kerajaan, dan untuk alurnya, ya, cerita ini mewakili pada alur gabungan, yaitu maju dan mundur. Lalu untuk amanat yang disampaikan pada dongeng tersebut yaitu berhati-hatilah ketika kita berbicara dan harus menepati janji. Demikian video pembelajaran yang sudah sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu banyak berdoa untuk supaya kondisi kita semakin lebih baik. Sampai jumpa.